Jumpa lagi dengan saya Apoteker Yuke. Kembali saya akan membagikan informasi mengenai kefarmasian berkaitan dengan COVID-19. Sekali lagi saya berharap kita berdoa bersama agar bangsa Indonesia, khususnya orang-orang yang kita kasihi, kita dan keluarga serta kerabat selalu sehat dan berada dalam lindungan yang Maha Kuasa dari ancaman wabah COVID-19. Selanjutnya saya akan membagikan beberapa informasi terkait dengan dua obat yang sedang menjadi pembicaraan karena pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pengadaan kedua obat tersebut. Yang pertama adalah kloroquine. Jadi kloroquine ini pertama kali di-approve atau dikeluarkan izin edarnya adalah tahun 1949. Dikeluarkan izin edarnya oleh Food and Drug Administration, jadi seperti Badan POM dari Amerika Serikat. Waktu itu kloroquine di-approve sebagai terapi malaria atau anti malaria dengan mekanisme kerja amoebisid yang membunuh amuba. Berjalannya waktu pada tahun 60-an, 1960-an, awal 1970-an sudah mulai ada beberapa penelitian mengenai kloroquine. Namanya penelitian in vitro jenisnya, itu artinya penelitiannya dilakukan di luar hewan uji atau manusia. Penelitian yang dilakukan di laboratorium menunjukkan bahwa kloroquine mempunyai aktivitas antivirus atau dia dapat menghambat perkembangan atau replikasi dari virus. Kemudian untuk favipiravir atau Avigan ini dikeluarkan atau pertama kali di-approve di Jepang 6 tahun yang lalu, bulan Maret tahun 2014. Waktu itu di-approve-nya memang sebagai antivirus yang melawan virus-virus influenza, coronavirus, tapi yang belum mutasi ya. Maksudnya kasus COVID-19 ini kan merupakan mutasi dari coronavirus yang sudah ada sebelumnya ya. Juga virus-virus seperti virus punya arena virus, juga filovirus yang menjadi penyebab viral hemorrhagic fever atau VHF. Itu bisa menyebabkan pasien meninggal karena gejala yang membahayakan. Waktu kasus SARS dan Ebola, penggunaan pada pasien yang sudah terinfeksi menunjukkan hasil yang cukup baik. Karena itu, pada saat wabah COVID-19 ini terjadi, tim tenaga kesehatan memutuskan untuk menggunakan. Sebelumnya mereka telah melakukan penelitian in vitro lagi-lagi di laboratorium dan hasilnya menunjukkan bahwa kloroquine memang punya aktivitas menghambat replikasi virus corona. Jadi beberapa penelitian di Cina dan Prancis menunjukkan bahwa kloroquine punya aktivitas yang baik pada pasien yang sudah terinfeksi corona atau pasien positif COVID-19 ya. Yang menggunakan kloroquine itu gejalanya tidak separah yang tidak menggunakan kloroquine. Karena itu beberapa negara mulai mendukung penggunaan kloroquine. Tetapi yang perlu diperhatikan, yang perlu digarisbawahi adalah FDA belum meng-approve satupun obat untuk mencegah maupun mengatasi atau sebagai terapi COVID-19. Jadi semuanya masih dalam perkembangan penelitian, terutama penelitian klinis. Jadi penggunaan kloroquine dan beberapa obat seperti remdesivir ataupun favipiravir yaitu Avigan itu karena beberapa penelitian in vitro menunjukkan mereka punya aktivitas menghambat pembelahan atau replikasi virus. Tetapi sebelumnya mereka terdaftar bukan untuk terapi COVID-19. Kemudian karena dia memang sebagai antivirus, maka waktu kasus COVID-19 ini merebak, pemerintah Jepang juga mulai melakukan penelitian yang diawali dengan penelitian in vitro tentunya, penelitian di laboratorium, belum menggunakan hewan uji atau manusia. Ternyata ada berita baik ya, bahwa
favipiravir atau Avigan ini juga menunjukkan efek menghambat perkembangbiakan dari si virus, menghambat replikasi dari virus corona. Karena itu digunakan juga sebagai terapi pada pasien positif COVID-19. Jadi karena kasus ini baru, virus SARS-CoV type 2 ini baru, merupakan mutasi, jadi memang terapinya masih dikembangkan, belum ada yang sudah di-approve. Obat anti-infeksi merupakan obat yang mengatasi penyebar karena dia bekerja dengan menghambat perkembangbiakan atau pertumbuhan dari mikroorganisme. Kalau mau digunakan untuk terapi pengobatan atau upaya pengobatan pada pasien yang sudah positif COVID-19, sudah menjadi tanggung jawab dari tim medis atau tenaga kesehatan yang merawat pasien positif COVID-19. Jadi tidak perlu Anda beli secara bebas kloroquine maupun favipiravir atau Avigan ini. Apalagi kloroquine ini dosis untuk memberikan efek dan dosis toksiknya sangat dekat atau sempit, sehingga efek samping jika keliru dalam menggunakan atau tidak dalam pemantauan atau anjuran dokter maupun apoteker, ini bisa menjadi bumerang ya, jadi bisa membahayakan Anda. Cerna dulu, pahami dulu. Jika perlu Anda bisa berkonsultasi dengan apoteker di rumah sakit ataupun apotek terdekat supaya Anda tidak keliru atau salah kaprah dalam menanggapi atau memahami informasi terkait pengobatan COVID-19. Itu saja yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan kita semua selalu terlindung dari bahaya COVID-19. Stay at home, stay safe, stay healthy, be wise, and be smart. Salam sehat. Indonesia pasti bisa melawan corona. Ingat, tanya obat, tanya apoteker. Ini merupakan efek samping yang paling sering terjadi dari penggunaan kloroquine jika penggunaannya tidak sesuai dosis dan untuk jangka waktu yang tidak tepat. Ini tablet Avigan yang pertama kali ditemukan oleh Toyama Chemical Company Limited di Jepang tahun 2014 yang lalu. Ini semua jurnal penelitian yang saya gunakan sebagai dasar saya membuat video edukasi ini. Silakan kalau mau dibaca dan dipelajari lebih dalam karena semuanya tersedia dalam full text article.